Saya mau tanya Pak, ada nggak yang begitu? Ada tidak yang begitu? Ada. Mentang-mentang sudah haji, nggak mau dipanggil namanya. Harus dipanggil juga hajinya. Ya, Hajjah Mariyati. Sombong tak beli ya? Hati-hati Mariyati, aja sombong. Jadi seandainya bapak juga udah haji, nggak usah Pak dijadikan haji itu kesombongan. Biarkan antara kita dengan Allah. Allah juga tahu kok kita sudah haji. Betul? Betul. Illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqallahur rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, kang kula hormati para asatid wal asatidah, kang kula hormati segenap pengurus Masjid Agung Indramayu yang sama-sama kita cintai, dan yang saya hormati para hadirin wal hadirat, jamaah rutinan setiap malam minggu teng Masjid Agung Indramayu, kang mugi-mugi selalu dirahmati lan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Di malam hari yang berbahagia ini, kita bersama-sama duduk, bersama-sama kita mencari ilmu, bersama-sama kita mengingat Allah, bersama-sama kita ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua malam ini adalah hamba-hamba Allah yang menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua disayang oleh Allah. Semoga kita semua diberikan kekuatan iman wal Islam oleh Allah. Semoga kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah lama setelah lebaran kita bisa ketemu kembali, karena bulan kemarin pas tanggal 6 itu bebarengan dengan acara nelayan bersolawat. Alhamdulillah malam ini
kita bisa ketemu, tentunya semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat, membawa keberkahan di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita, di dalam kita mencari ilmu, dan mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah menciptakan kita manusia untuk hidup di alam dunia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali kalian adalah untuk beribadah kepada Allah. Malam ini kita sedang maksiat apa sedang ibadah? Maksiat apa ibadah? Ibadah. Ketika kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua ini adalah apa? Hamba-hamba Allah yang pasti akan disayang oleh Allah. Tidak akan mungkin kita keluar dari ini majlis kecuali Allah sudah ampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita hadir di majlis ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya ibadah itu banyak. Betul? Orang ngaji Quran ibadah, orang berpuasa ibadah, mendengarkan pengajian ibadah, istri taat bakti sama suami ibadah, kita para suami mencari nafkah itu ibadah, mendidik anak itu ibadah, datang ke masjid ibadah, membantu fakir miskin ibadah. Jadi ternyata ibadah itu banyak. Dari sekian banyak ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, ada satu ibadah yang spesial. Yang apa, Bu? Spesial. Namanya juga spesial. Biasanya bakasing spesial kularang. Ya, bener tak bener? Ayam goreng biasa murah, paling regane bangsa 10.000 mbuli malah 1.000 ya. Tapi kalau sudah diolah spesial mungkin pasti itu harganya akan lebih daripada 20.000 atau 30.000. Bener Pak? Sega goreng biasa regane pinten? 10.000, 15.000. Kun doge pira kun? Kenapa doge siji? Karena sega gorengnya biasa. Coba ditambah spesial, nasi goreng spesial, pasti telurnya nambah. Bener Bu? Nambah pira? Loro. Dan saya yakin harganya udah nggak 15.000 lagi, betul? Pasti harganya mahal. Kenapa mahal? Karena spesial. Sama ibu bapak, semua ibadah baik, semua ibadah bagus, tapi ada ibadah yang paling baik, paling bagus, dan paling luar biasa, spesial. Kira-kira ibadah apa Pak? Pak?
Tanggal 6 masih, ya Allah. Kira-kira ibadah apa Pak? Ibadah ora weruh. Ibadah apa Bu? Kalah sampai karo ibu-ibu ini. Ibadah apa Bu? Salat. Dudu ibadah beli weruh. Ibadah apa? Salat. Kenapa ibadah salat adalah ibadah yang spesial? Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat, itu langsung Allah yang langsung memberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perintah biasanya Nabi Muhammad tidak langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tapi biasanya melalui malaikat Jibril alaihi salam. Tapi salat langsung Allah mengundang Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan ketika di Mi'raj itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah yaitu salat 5 waktu. Makanya spesial. Siapa orang yang mengerjakan ibadah salat dengan baik, maka insya Allah dipastikan dia akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya hati-hati Pak. Uduk digentaki bahaya. Tulung sembayangnya dilakoni. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa orang yang mengerjakan salat berarti dia menegakkan agamanya. Siapa orang yang meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agamanya. Benar? Benar? Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita sholat, maka kita pun alhamdulillah, semua yang merasa dirinya sebagai hamba yang beriman, maka kita wajib untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat. Ibu sholat, bapak sholat. Nggih apa nggih? Sholat. Sedina-dina sehari kita 5 waktu sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Benar? Nah. Lalu ketika kita melaksanakan ibadah sholat itu, ibadah sholat kita itu diterima apa tidak Pak? Ayo, ibu kan sering sholat. Bu, sering sholat? Sering. Ketika ibu sholat, ketika bapak sholat, sholat kita itu diterima apa tidak ya? Yakin diterima? Bisa nih yakin mengkonon ku pribe? Apa kita dapat SMS, ibu bapak sholatnya saya terima? Ya pengene mah diterima, pengene. Betul? Jangankan ibadah sholat, ibadah yang lainnya pun juga begitu Pak. Nih, sampian ngaji Quran, sampian sodako, sampian berzikir, sampian bersolawat, pingin semua itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini ibu bapak yang dirahmati Allah, supaya kita ini insya Allah lebih meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk ibadah sholat. Biar sholat kita ini insya Allah tambah baik, dan tambah baik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada tanda-tanda orang
kalau sholatnya diterima oleh Allah itu ada tandanya. Ana cirine Pak. Ana apa je? Bapak Ibu melaksanakan ibadah sholat, apa tandanya kalau sholat kita itu diterima sama Allah? Jadi nanti setelah saya kasih tanda-tandanya, saya kasih ciri-cirinya, lalu coba nilai diri kita sendiri. Paham? Iya ya. Berarti sembahyang kita ku diterima apa beli ya? Ya. Ada tandanya. Satu, Bu, tanda orang yang sholatnya diterima, innama ataqabbalu salata mimman tawadha'a biha li'udmati. Ciri orang yang sholatnya diterima adalah dia tambah tawadhu. Tambah apa? Tahu tawadhu? Apa tawadhu? Rendah hati, rendah diri. Rendah diri mahina, rendah hati. Tawadhu. Tidak menyombongkan diri, selalu rendah hati di hadapan khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa dirinya sebagai hamba Allah yang ahli ibadah. Sekarang ini banyak Bapak Ibu orang yang merasa menjadi orang yang ahli ibadah, padahal ibadahnya pas-pasan, ibadahnya pas-pasan, tapi merasa mengaku dirinya sebagai orang yang ahli ibadah. Nggih apa nggih? Rendah hati. Padi semakin berisi semakin, makanya hati-hati Pak. Baka ana uang pijen deluk, hati-hati. Sampean mah durung apa-apa wis udon dingin. Ngantuk cekino beb. Lu siapa tahu dia itu rendah hati, betul? Nggak mau dengak dulu. Tawadhu. Cirinya adalah tawadhu. Jadi kalau bapak dan ibu punya sifat tawadhu, itu menandakan bahwa ibadah sholat kita diterima. Ya Bu, hati-hati ya. Jental jentul baik, bayang ke kayak kita ke. Ya, ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Merasa dirinya ahli ibadah, baru ibadah segitu sudah sombong. Allah nggak suka Pak Bu, yang begitu nggak suka. Benar? Jadi kalau ibu bapak punya sifat tawadhu, rendah hati, artinya sholat kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita punya sifat tawadhu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah, walam yastatil biha ala khalqi, tidak pernah menyombongkan dirinya kepada sesamanya. Bu, tidak pernah menyombongkan dirinya kepada sesamanya. Walaupun dia itu kaya, dia tidak sombong dengan kekayaannya. Walaupun dia punya jabatan, dia tidak sombong dengan jabatannya. Bisa beli ku mengkonon ku. Bisa. Angel.
katone bae gampang nggih. Betul Pak? Nggak usah jauh-jauh. Di sini ada nggak Ibu RT? Banyak. Bu RT, anak Bu RT. Ya bakal lakine RT kan otomatis kan rabine jadi RT orang tuh. Iya. Bu RT teka. Bu RT sehat ya jening kono nganggo dodok Bu RT. Betul. Sebetulnya dia mendapatkan penghormatan, tapi ada orang itu yang gila hormat banyak. Betul Pak? Saya mau tanya, ada nggak orang yang gila hormat? Ada. Ana wong wis mangkat kaji, Mariati arane. Weh ana wong itu. Karena wis mangkat haji, ning kono ning ngarepe ditulis Hajjah Mariati. Ana wong ngundang Mariati meneng bae. Budeg temen je kana Mariati gadundang-undang orang nyelinguk acan je. Mariati meneng bae. Kun ku je wis kaji, coba undangan kajine. Kaji Mariati apa? Saya mau tanya Pak, ada nggak yang begitu? Ada tidak yang begitu? Ada. Mentang-mentang sudah haji nggak mau dipanggil namanya, harus dipanggil juga hajinya. Ya, Hajjah Mariati. Sombong dah beli ya. Hati-hati Mariati aja sombong. Jadi seandainya bapak juga udah haji, nggak usah Pak dijadikan haji itu kesombongan. Biarkan antara kita dengan Allah. Allah juga tahu kok kita sudah haji. Betul? Betul. Ki kula ki wis haji Pak. Ana ta tulisan haji ayib beli. Terus bahkan diundang ayib bae laka haji nih nyewot orang. Loh, saya kalau mau sombong bisa saja Pak. Saya itu punya gelar Bu. Dua gelar ki makan-makanin enggak? Tanya sama ibu saya, ini ada ibu saya, umi saya. Ada gelarnya Pak. Kalau mau taruh di belakang bisa. Sampai ibu saya tanya, siraku je kuliah nganggo apa? Gelare orang ditulisku, orang usah. Njor, ya kan? Saya sama Allah saja yang tahu. Betul Bu, tanya. Punya saya gelar, tapi nggak perlu bagi saya gelar. Apalah artinya sebuah gelar? Betul? Nih, pemaning sekin lagi ribut. Nasab. Lagi ribut masalah nasab. Habib di Indonesia itu tidak ada. Nasabnya terputus. Betul? Saya mau tanya, lagi rame nggak di medsos? Rame nggak di medsos? Wis langkah Habibku, terputus, tidak ada namanya Habib. Sing pengen diundang Habib siapa? Tanya nih sama saya punya santri, ibu-ibu khususnya. Bu, pernah saya suruh ibu panggil saya Habib? Enggak kan? Aja maning Habib diundang kiai bagi kita mong. Sok takonana, betul Bu? Saya bilang ibu-ibu jangan panggil saya kiai. Kenapa? Kalau kiai itu satu, orangnya sudah tua. Lah kita kan masih enom Pak.
Nom ku laki bu, umur semene ki lagi lucu-lucu nih gini. Yang kedua, kalau dipanggil kiai itu apa? Punya pondok pesantren. Dipanggil kiai, pantes saya nggak punya pondok pesantren, hanya punya majelis taklim. Jadi nggak usah panggil saya kiai. Yang ketiga, dipanggil kiai itu bagaimana? Kalau istrinya dua, lah kita nambah siji. Sudah saya bilang jangan panggil saya kiai. Ya wis, ustad ya ustad. Ustad nggak mau. Takut nih ibu-ibu. Ya bu ya, saya nggak mau dipanggil kiai, dipanggil ustad. Cukup Kang Ayib bae. Kang Ayib. Wish. Makanya ini ada orang, masya Allah, itu Habib pengen dihormati. Anda menghormati saya lebih hormat kepada Anda. Anda tidak menghormati saya, tidak masalah. Saya tidak gila hormat. Para habaib tidak gila hormat. Betul? Betul. Sing percaya syukur beli uwis. Aja kakin cocot konon kah? Nih hati-hati nih Bapak Ibu, ini mohon maaf, saya merasa sekarang ini antara kiai sama habaib mau dibenturkan. Loh betul ini Pak, akhirnya saya lihat di medsos banyak tuh kiai-kiai, tadinya ada 1-2, sekarang banyak tuh, kita dukung ya kan, anti habaib. Sampian percaya mangga beli uwis. Sampian boten ngundang kula Habib, tetep mangan dewek. Goleki rezeki dewek. Benar? Betul? Makanya silakan. Anda mau komen apa terserah. Saya sebetulnya pengen ngomong lebih jauh ini. Cuman ada di antara sesepuh-sesepuh para habaib, biarkan, jangan ditanggapi. Itu namanya orang kurang kerjaan. Kurang apa aja? Kurang kerjaan. Kenapa dikatakan kurang kerjaan? Coba lihat, kiai-kiai dulu, ulama-ulama kita dulu yang sepuh-sepuh, nggak ada Pak yang berani mengatakan itu Habib, itu golongan Habib itu sudah terputus nasabnya. Nggak ada Pak, laka sing wani. Betul? Nggak ada yang berani. Hormat, takjim. Kenapa sekarang yang muda-muda kok pada begitu? Betul? Jadi dipikirnya Habib gila hormat. Tidak. Tanyakan kepada Habib-Habib yang lain, termasuk Habib-Habib yang lain, tidak gila hormat Pak. Enggak gila hormat. Bapak Ibu manggil saya namanya saja, enggak jadi masalah. Yep, arep mendi yep, enggak jadi masalah Pak. Saya loh khususnya ya, nggak tahu kalau orang lain. Kalau saya nggak jadi masalah. Emang kita arahnya Ayib sih pribadi. Iya betul. Jadi kami nggak gila hormat Pak Bu. Kalau saya ngelihatnya dua. Satu bisa jadi karena apa? Karena kurangnya ilmu mereka. Jadi mereka nggak tahu. Yang kedua bisa jadi karena apa? Hasud. Tahu hasud? Iri. Ya punten mawon Pak Bu, Habib iku masya Allah sebagai tekan isi di tempatku masya Allah dihormati bener-bener ya. Siji kiai siji Habib iki wong kadang-kadang sing dihormati luwih ki Habib, jamuannya ya beda nggih. Mungkin bisa jadi atas dasar itu mereka iri dan lain sebagainya, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas para habaib cinta kepada ulama, cinta kepada kiai. Tidak pernah habaib itu benci kepada kiai. Kalau kiai benci sama habaib terserah. Pengen selamat beli sekonon bae. Bangga pengen selamat ya sing bener ya. Betul? Nah, jadi hati-hati nih, khususnya di Indramayu. Habaib di Indramayu tidak gila hormat. Bapak Ibu menghormati kami, kami hormat. Tidak menghormati, tidak jadi masalah. Marah, tidak. Sewot, beli.
Ya Bu, kula mah masa bodoh teuing. Iya, mangan luru dewek kecuali sampai ngupeni beras. Bib, bayar listrik durung, ngotak bayarakan ya Bib ya, los. Oh bayar listrik dewek, lara tuh obat dewek, bayar mobil dewek. Iya Pak ya. Iya. Jadi bagi saya Pak nggak ada kerugian sedikit pun Pak. Jadi di medsos itu banyak kiai-kiai yang ngomong begitu, ya kan, masa bodoh. Wis lakum dinukum waliyadin, sira-sira kita. Nggih. Apa maning nggih? Oh, iya. Ya insyaallah. Ya. 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 Jadi ciri orang yang salatnya diterima tidak apa Bu? Sombong terhadap sesama. Jadi kalau ibu bapak nggak punya sifat sombong, itu tandanya ciri salat kita diterima. Paham? Paham? Ya. Biasa saja, hidup itu biasa. Sing enak konon kah? Kini kadang-kadang uang kusugi setitik, wis gelem nyapa. Iya tah? Bener tak bener Pak? Sugian nembe setitik wis beli gelem nyapa, raiku dibuang. Biang siraku bengene melarat, lagi melarat masih gelem dodok bareng, ngopi bareng, ngudut bareng, kadang udut sebatang gantian puputnya sirake puput. Wis sugi klalen. La haula wala quwata. Jangan salah Pak, saya ngomong begini karena apa? Banyak, betul. Ayo saya mau tanya, banyak nggak orang yang begitu? Banyak nggak? Banyak. Hati-hati ibu bapak, kalau bapak ibu sedang diangkat derajatnya oleh Allah, dikasih rezeki lebih, alhamdulillah. Dikasih jabatan naik, alhamdulillah. Gusti Allah lagi nguji, sombong beli siraki aja ya Bu ya. Nembe motor anyar bae biang numpak motor orang nyelinguk kacan lempeng bae. Aduh. La haula wala quwata. Dua. Yang ketiga, walam yabitu musiran ala ma'siyati. Ciri orang yang salatnya diterima, dia berhenti untuk bermaksiat kepada Allah. Kok Pak? Hei. Kalau bapak ibu jadi hamba yang ahli salat, rajin salatnya, 5 waktunya tidak pernah tinggal, maka pasti dengan ibadah salat itu akan membentuk kepribadian yang baik. Makanya kan anak pernah pertanyaan begini ya, orang sholatnya rajin tapi maksiate rajin, kun kupriben kuno, berarti ada yang salah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa dia rajin salat tapi masih doyan maksiat? Menunjukkan bahwa salatnya tidak diterima oleh Allah. Wis gampangnya mengkonon baik. Jadi kalau kita salatnya sudah diterima oleh Allah, insya Allah. Nggak berani bapak ibu kita maksiat Pak. Beli wani maksiat, beli wani ibu ngerasani wong, beli wani. Ibu sholatnya rajin, hei rajin, ngomongi wong bagus, sholatnya rajin, ngomongi wonge rajin. Coba gawe utak malaikat bae belum. Hati-hati kalau ibu merasa sholatnya rajin tapi masih doyan ngerasanin orang, ngomongin orang,
memfitnah orang dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa sholat kita belum diterima. Aji mengkonon ya wis gece, daripada pegel-pegel sembahyang mari bayang. Bukan sembayangnya yang di stop, ngerasani wonge sing mariku kualik bakat dika sembayangnya sing marima. Ya Pak ya Bu, tuh gampangnya begitu udah. Jadi kalau kita sholat rajin tapi masih gibah, ya kan, masih punya suka sifat iri, dengki, hati-hati. Pak, Assalamualaikum. Ana wong imam kok. Sampeyan pengen boten disenengi ning Kanjeng Nabi, Pak? Hah? Pengen? Bener? Ibu pengen disenengi sama Rasulullah? 3 lakukan. 1, bersihkan hati. Hati bersenana. Hah? Gini. Bersihkan hati karo apa? Kok dingin, tenang, sabar. Bersihkan hati. Pertanyaan timbul, kenapa kok hati harus dibersihkan? Karena hati ini banyak penyakitnya. Apa penyakit hati? Iri, dengki, sombong. Ini penyakit hati. Bersihkan penyakit hati. Tadi ada yang tanya, dengan apa membersihkannya? Dengan apa? Rinso. Ku golongan asmuni ku. Asal muni bae. Yuk, dengan apa Bu? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, ingat sama Allah, hati akan bersih. Ya. Sampeyan duwe penyakit hati boten, Pak? Hah? Akeh. Delong tangga, bangun rumah, merempeng. Kurang ajar. Randa-randa bangun rumah. Duit sing endi je kuno. Kadang-kadang beli habis pikir ya, ki wong ki kurang kerjaan temen konon kah? Sing bangun kan, sing bayar tukan kan. Kenang apa kita sing jadi repot konon kah? Ya beli dia rokayane le. Aja ngomong rokaya. Saya mau tanya Pak, masih ada nggak orang yang begitu Bu? Tangga sedulur batun bangun umah njoraken. Ya beli je umah gede-gede temen ayan jurna. Kenapa sampai sing jadi repot? Ayo betul. Kadang ki maaf lambe ki angel, ngerem ki angel. Ayo betul. Anak batur klambine nyolok. Ya. Nyolok, buru nyolok. Mentereng, diomong. Terus herane ku ngajak batur ngomongnya ku. Minia. Apa sih? Minia. Iku delengan. Beriben. Iku. Beli katon tak? Apa sih? Iku. Masa di kudungnya abang, klambine kuning. Ya Allah ya Rob. Padahal lagi ngaji kuno Bu. Lagi ngaji. Jari kita ku menengah cangkemet. Arepan pantes, arepan beli pantes, njurna. Jari awak deweke pantes, wis njurna. Yuk beli kita si mandange jeblenak, ya aja deleng.
Ayo kula takon, masih ana beli si model mengkonon? Iya ki wong iki. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah Pak. Tangga tuku motor anyar, tuku mobil anyar, ora dipairai-rayacan. Biar bature teka, tangga ira ka tuku mobil jakana bagus temen. Iya kredit jakana. Harapan kredit, harapan beli dengan sing bayarkan. Kenapa kita jadi melu puyeng? Ayo, ki penyakit ki mengkenen ki penyakit kini. Betul. Makanya kula sering ngomong, ibu-ibu masih kelingan beli. Hati-hati, bakal menusa urip dua penyakit hati. Mohon maaf, beli bakal dawa umure. Terus terang Pak, beli bakal dawa. Apa sih? Kenapa beli bakal dawa umure? Kaget bae. Sirang ngurungu beli apa? Kak Haji Mariati tukul sawah. Pijer kaget-kaget baik. Kang bener sih. Yang kita urut dewek je. Gosip ya kuno beli temenan. Jantungnya bok, tuh. Seminggu mending dengan alhamdulillah. Teka maning bature, burung maning beli apa sih? Haji Mariati, apa maning Haji Mariati? Tuku umah sirah, waduh. Lah wong bakal kaget-kagetan, bahkan stroke Pak, sesuai niku. Loh iya dah iya. Wis stroke mancing rumah sakit, iku ning rumah sakit dikabari maning. Tuku mobil sirah, ya modar beli. Ayo bener tak bener. Makanya hati-hati wong sing bakal duwe penyakit hati Pak, punten bakot beli ngandel sok cobaan umure beli bakal dawa apa sebab mau kah pijar ngaknik bae jadi kayak wong bengek. Makanya kula sering pernah takon ning Abah Lutfia Buru ya Habib Lutfia bin Yahya. Bah, kita kunang-undangnya bah. Ari wong sung urip pengen enak ku pribe. Sira si pribe je uripe blenak tah. Boten sun bah, pengen weru ilmune, priben carane ku supaya urip enak ku. Siji bae wis. Apa? Jaga hati wis kun bae. Jaga hati wis. Sira sugi hati insyaallah waras segala-galane. Emang bener sok sampai nana si ngomongi menang. Duh bener mau ditakoni sira sanggup beli mengkononku sing akeh kan beli sanggup Bu sok dika diomongi blenak terus weruh wong iki sing ngomongi dika merempeng beli awas sira. Ayo ya tanya. Coba kita belajar Pak Bu, biarkan dia jahat sama kita tapi kita tidak jahat sama dia. Biarkan dia menyakiti kita tapi kita berusaha untuk tidak menyakitinya. Oh, lamun bisa hebat. Kok bisa beli Bu? Pak. Bisa belajar ya. Dika kupa ngopi bening kene ika lagi domong ini pojok warung kana njor yang uang kupa kadang-kadang maaf bakat dika sukses anak baik kang beli seneng Bu saya kasih tahu ya kita ini kalau sukses kalau sudah istilahnya kita ini jadi yang terbaik kadang-kadang ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Bener? Embu batur, embu sedulur, embu tangga,
ana baik njorna wis anggap aja angin berlalu, anjing menggonggong kafilah berlalu, bener wis aja dianggap. Lamun sampian nanggepi pada baik berarti njorna baik. Orang mau ngomong apa di luar sana, mau ngomong yang jelek, yang penting kita nggak berbuat kejelekan, betul? Engkau gak suwe-suwe ini mah pegel dewek. Iya aja karena diomongi mengkanan mengkenen menang baik aja karena ya aja pegel dewek liren pak. Iya pegel sih, kenapa? Karena beli ditanggepi, tapi bakal ditanggepi tambah semangat berak pak. Biarkan yang gih sing penting kita nih benar bisa mengkonon aja iso-iso baik gih. Betul? Sing enak kah? Urip kah sing enak? Sing enak. Satu, kalau kita ingin disenangi Nabi Muhammad, bersihkan hati. Yang kedua, jaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Apa itu amanah yang Allah titipkan kepada kita? Banyak. Anak itu amanah loh bu. Anak amanah. Sampai dua bocah cilik bayi nangis, ki kaya pengen nyusu sosoni ya nyong nangis sosoni wis wareg turu kletak kena, ayo dikemuli, berarti tanggung jawab. Kita wong lanang molah luruh rezeki duit wah sing jawab duit ku heran wong wadon nyapa ya bapak mah bener dengan rezeki sampean sih ngomong duitmu lah iya itu tanggung jawab pak, berarti kita amanah. Oh iya saya punya istri, saya punya anak, berarti saya harus menghidupi dan mencukupi istri dan anak-anak saya. Itu namanya laki-laki yang bertanggung. Paham beli mola iya turu kemulan udut dulu urip sedina-dina mengkonon bae pak molah jare wong sindange kedebek guru kedebek usaha kedebok lah iya kan kita punya istri punya anak betul itu amanah itu Allah perintahkan kita ibadah, perintah ibadah itu amanah. Kalau kalian sudah merasa menjadi seorang muslim beriman kepada aku kata Allah, kerjakan ibadah yang aku perintahkan. Amanah Allah kita kerjakan. Jangan jadi sebaliknya orang yang khianat. Ibuku bakal dipay duit ning lakiku sing amanah. Bu iki duit 500.000 awas nganggo sulan. Apa sih amanahe mengkonon awas ki pokoknya cukup beli cukup 500.000 nya menang. Emang rewel ya pak ya wong wadon masya Allah pak tadi beli ning omah beli ning kene wis ketenger pisan pak iya oke duit 500.000 cukup beli cukup kuduk cukup seulan. Maaf bu iku perintah boten perintah sing siapa suami wong wadon kuduk taat karo karena taat karo suami hukume ngerti wong iman. Tapi kenapa dikongkon saulan 500.000 nembe seminggu wis entok beli amanah
Kang Ayib, ari ngomong ku sing bener gak coba. Duh, masa sebulan 500? Ya tinggal dikane bae mikir. Sebulan 500 sedina berarti kudu pirah kini. Karena sebulan niku 30 dina. 500 dibagi 30. Pirah kuno? Sedina? Ya wis malah sewu. Turutan apa dingin? Nangko sumpama sedina belanja 15.000 masak saanane jari wong lanang, bu masa mengkenen bae dikane ngupai duit ya pira 500.000 sebulan sedina 15.000 pak. Bahkan dika pengen enak ya tulung tambahe mang juta tah. Jadi orang ribut ya bu, dikane maning salah sebulan 500 maning. Ya Allah ya Rabb. Tuh ibu bapak, laksanakan amanah yang Allah sudah kasih kepada kita. Insya Allah Nabi akan sayang kepada kita dan senang. Amin. Yang ketiga, setelah apa tadi, bersihkan hati, jaga amanah yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, jangan punya sifat sombong. Karena Nabi beli seneng dalam wong sombong ku beli seneng. Ya bu, di kaki bakal pinter ngaji. Kan anak-anak ibu-ibu ngajinya pinter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhibah. Enak temen suaranya ya. Giliran batur, ayo ngaji Quran. Batur beli bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Biang jah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aja dipanglo ngaji blenak pisan, gelem ngaji bega wis syukur. Ngita nggih, khususon ki ibu-ibu jamiah, bu tolong bakana batur beli bisa ngaji, ajari urukana tutu dipanglo, bakal dipanglo diumbangi disewoti, mari kana ngajine kak. Sida ku beli makat-makat tuh kita lagi tukar ini kajian ku coba kita ngaji salah jumpangi baik gitu. Wis ora ki yang ngaji enak umah. Aja dumbangi. Bimbing, betul. Ayo ibu-ibu yang mau ngaji, kebetulan saya ini pinter ngajinya. Ayo tak uruki. Mene, ayo anak wong pira. Ayo ibu ini dulu baca. Nah, kau kan ditelaah. Oh salah, ini yang bacanya jangan pendek, harus panjang. Kan mengkonon. Diajari, tutu malah dimusuhi. Kok minggu maning pengajian ajak ibu pun lewat suwe gini lah, ya beli kejagan beli wis nyekel Quran kongkon dilewat. Sirah awas minggu maning biar petaka. Ayo bener-bener makanya pengajian kenang apa beli kebak-kebak kenang mengkonon isieku. Iya bu, ngaji wis bagus ya kan, jaga akhlak, jaga adab. Nggih, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi tiga tuh yang bikin ya kan senang hati Rasulullah. Satu, bersihkan hati. Yang kedua,
jaga amanah. Yang ketiga, jangan punya sifat sombong. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu yang keempat, apa ciri atau tanda orang sholatnya diterima? Tanda atau ciri orang yang sholatnya diterima oleh Allah, wa qata'an nahara bi dzikri, tidak pernah putus untuk selalu mengingat Allah. Orang kalau sholatnya diterima oleh Allah, Bapak Ibu, selalu setiap saatnya ingat kepada Allah. Dodok Allah, ngadeg Allah, lagi melaku Allah, lagi turu Allah. Model-model kita turu Allah, ngorok singana. Ya Pak ya, itu orang kalau sudah sholatnya diterima, hatinya Pak nggak pernah jauh dengan Allah, selalu ingat sama Allah, 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 tekan kesandung Allah. Kita akan beli, bakal kesandung, waduh, cepleknya siapa ini? Ceplek sindung bangi bu. Betul? Ayo betul. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, bertasbihlah kalian kepada Allah dengan tasbih yang banyak, baik di waktu petang atau baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Esok eling, ora bisa eling esok bengi, bengi beli bisa esok, esok beli bisa bengi, esok beli bisa bengi beli bisa, wis kapan bae kin si ora eling-eling acan. Jujur Bapak Ibu, kita ini kebanyakan ingat Allah ku pas lagi ibadah bae, wis ngaku bae. Ayo ki lagi ngaji mengkenen eling, iya iya je kita kujak lalen bae je sidak karo Gusti Allah ku je iya lagi ngaji wis bubar sejen maning. Betul? Lagi ngaji nempe kelingan karo Gusti Allah. Ya lah. Ya ta? Nih Pak Bu, saya mau tanya. Bapak Ibu kan ngaji mengkenen nggih. Kadang-kadang ngrungokken kula ceramah sampai ngrungokaken. Pernah enggak timbul dalam hatinya, iya ya, kita salah. Insya Allah kita bakal mengkenen, arep mengkenen, arep mengkenen, arepan mengkenen. Betul? Tapi bakal tekan rumah si jin maning. Duh, orang kia enggak sih. Lagi ning masjid, lagi duduk hadir majelis, pingin berubah, pingin jadi orang baik, pingin jadi orang yang ahli ibadah. Tapi kenapa setelah keluar dari majelis lain lagi Pak? Karena beda. Waktu kita kumpul di tempat ini, iki rahmati Allah pirang-pirang. Ibu bapak sedang diliputi rahmatnya Allah. Orang kalau sedang dirahmati Allah, hatinya pasti akan selalu baik. Tapi bakus ning jabah klalen. Kenang apa? Karena kita sudah lupa sama Allah. Ki numpak motor sampai wangsul tulung dongaa. Cek cekekek motor arep mangkat bismillahirrahmanirrahim ngeng lamun sampeyan bapak karo rabi ngomong Bu wis numpak durung wis jalan ya diwarai gepekan pokok tiba isi kloyong-kloyong bae rabine durung numpak. Kelingan lagi wingi mudik kaya uangku bawa rasane priben sun gawa wong wadon nembe sadar tekan mendi Pemalang tak kana kiambeke sing Jakarta karo rabine tekang Brebes mandeg istirahat wis pragat istirahat jalan maning rabine ditinggal dipikir wis numpak tekang Pemalang lah Brebes Pemalang kan wis adoh Pak nembe sadar ini rabi kita ndi astagfirullahaladzim iki wong ki pribe bawa rasane iku
masa jadi kita kurang bini guri olah kerasa acan ya wong kan ngobrol orang tanding dalan bu pribe ya kan ngantuk dah kan mengkonon orang dah rupanya lempeng baik rupanya tekang Pemalang rupanya enteng temen rupanya mah lingup menggu rabi kita ngendi sasa dengan yalah menepluk ini ngendi kono beli ya Allah ya Rob bawa rasanya priben kudu menusak